Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita. Di part sebelumnya kita membahas tentang kalor. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu kapasitas kalor. Oke, sebelumnya kita membahas tentang kalor, bahwa kalor itu disimbolkan dengan huruf Q seperti ini, dengan satuan kalori atau joule. Tentu ada hubungan antara kalori dan joule ya. Mari kita lihat kasus di bawah ini sebelum kita lebih jauh membahas tentang kapasitas kalor. Misal kita memanaskan sesuatu atau memanaskan benda dengan eh, berbagai macam benda ya, bisa air, bisa logam dan lain sebagainya. Nah, kalau kita panaskan berbagai jenis benda dengan waktu yang sama ya, dengan kekuatan atau energi kalor dari api ini yang sama pula ya. Jadi kita panaskan berbagai jenis benda dengan waktu yang sama ya. Maka tentu yang kita dapatkan adalah suhu berbagai benda ini itu berbeda-beda, ya kan? Ya. Ketika kita panaskan dengan waktu yang sama untuk masing-masing benda, artinya kita memberikan energi kalor yang sama. Nah, tetapi yang terjadi, benda-benda tadi itu memiliki temperatur yang berbeda-beda, meskipun energi kalor yang diberikan itu sama. Jadi ada benda yang cepat panas, ada yang lama, ya. Ada yang cepat naik temperaturnya, ada yang lama. Misalkan yang cepat naik temperaturnya adalah logam, ya. Sedangkan yang lumayan lama adalah misalnya air ya. Jadi energi kalor yang sama tetapi perubahan temperaturnya itu berbeda-beda. Itu kasus yang kita lihat ya. Nah, kita coba dalami ya. Misal ada dua buah benda ya, benda A dan B masing-masing memiliki temperatur awal yang sama, misal 20 derajat Celcius ya. Kemudian kedua buah benda ini dipanaskan pada waktu yang sama, artinya kita berikan energi kalor yang sama untuk masing-masing benda ya. Nah, yang terjadi adalah benda B itu mengalami kenaikan temperatur menjadi 30 derajat, sedangkan benda A naik sampai 50 derajat Celcius. Jadi dua buah benda dipanaskan pada waktu yang sama ya, artinya kita berikan energi kalor yang sama. Ternyata kenaikan temperaturnya berbeda. Benda B naik 10 derajat, benda A naik 30 derajat ya. Nah, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi ya? Kenapa bisa begini? Padahal energi kalor yang kita berikan itu sama, tetapi kenaikan temperaturnya itu berbeda. Tentu itu kita sering jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menjawab kasus itu, untuk menjelaskan masalah tersebut, maka diperkenalkanlah suatu besaran yang disebut dengan kapasitas kalor. Jadi, eh, jika kapasitas kalor benda bernilai besar, maka diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah suhu benda tadi. Ya, jadi jika kapasitas kalor benda bernilai besar, artinya diperlukan kalor yang besar untuk mengubah suhu benda atau menaikkan temperaturnya. Begitupun sebaliknya, jika kapasitas kalor benda kecil, artinya diperlukan kalor yang sedikit, diperlukan energi kalor yang kecil untuk mengubah suhu benda tersebut, atau suhu benda tadi bisa berubah. Oke, dimana secara matematis dirumuskan C kapasitas kalor sama dengan Q per delta T. Q ini adalah bisa energi kalor yang diberikan atau yang diserap diper dengan perubahan temperaturnya, temperatur akhir kurang temperatur awal. Jadi kapasitas kalor itu berbicara seberapa besar atau kecilnya kalor yang diberikan atau yang diserap agar benda tersebut bisa mengalami perubahan temperatur atau perubahan suhu. Nah, maka mari kita coba jelaskan peristiwa tadi dengan menggunakan uh, besaran kapasitas kalor ini ya. Nah, tadi bahwa semakin besar kapasitas kalor benda itu jika kapasitas kalor benda besar itu menunjukkan membutuhkan energi kalor yang besar untuk menaikkan temperaturnya. Jika kapasitas kalor benda kecil, maka dia membutuhkan energi kalor yang kecil untuk menaikkan temperaturnya. Maka dalam kasus ini kita bisa melihat
energi kalor yang diberikan untuk benda A dan benda B itu sama, tetapi perubahan temperaturnya berbeda. Ya, ini naik sedikit, ini naiknya lebih besar. Nah, maka tentu kapasitas kalor benda B itu lebih besar dari kapasitas kalor benda A, ya kan? Jadi kapasitas kalor benda B lebih besar. Kenapa? Karena dia membutuhkan energi kalor yang besar supaya dia bisa temperaturnya berubah, ya. Karena ini kalau kita berikan energi kalor yang sama pada benda A dan benda B, benda A mengalami perubahan temperatur yang besar, sedangkan benda B memiliki perubahan temperatur yang kecil. Artinya kapasitas kalor benda B itu lebih besar dari kapasitas kalor benda A. Jadi kalau kita bandingkan antara kapasitas kalor benda A dan benda B, benda A memiliki kapasitas kalor yang kecil. Maka dia membutuhkan energi kalor yang dipakai di sini cukup seperti itu saja sehingga dia bisa menaikkan temperaturnya dengan besar, ya. Nah, jadi sekali lagi kalau begini maka kapasitas kalor benda B itu lebih besar dari kapasitas kalor benda A. Nah, secara matematis juga kita bisa lihat, ya. Ini kan kalau kita masukkan Q-nya kan sama, ya, masing-masing ini. Kemudian delta T untuk benda B adalah 10, sedangkan delta T untuk benda A adalah 30. Ya, delta T untuk benda A adalah 30, berarti pembaginya besar, maka C-nya kecil, kapasitas kalornya kecil. Ya. Nah, yang penting juga dari kapasitas kalor adalah bahwa besaran kapasitas kalor itu bukan merupakan sifat khas dari benda tersebut, dari suatu benda, dia bukan sifat khas. Artinya, zat yang sama atau benda yang sama bisa jadi memiliki kapasitas kalor yang berbeda. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Misal kita punya dua buah benda, ya, yang jenisnya sama, ya. Kita punya dua buah benda, misal benda A yang jenisnya sama, tetapi masanya berbeda. Jadi yang besar ini menunjukkan massa yang lebih besar, ya. Nah, kemudian kita perlakukan sama seperti tadi, kita panaskan, ya, pada waktu yang sama, artinya kita beri energi kalor yang sama untuk masing-masing benda A ini, ya, baik yang besar maupun yang kecil massanya. Nah, tentu yang terjadi adalah eh, benda A yang kecil itu akan mengalami perubahan temperatur yang besar, kan? Akan memiliki temperatur yang besar dibanding dengan benda yang bermassa kecil, ya. Sebagaimana kalau kita panaskan air, ya, kita panaskan air segelas misalnya, dan kita panaskan air misalnya secergen dengan waktu yang sama, artinya kita beli energi kalor yang sama, maka tentu air yang dengan waktu yang sama, maka air yang berada di gelas itu lebih cepat panas atau temperaturnya cepat meningkat, ya. Sedangkan yang di jergen itu masih kecil temperaturnya, ya. Meskipun kita beri energi kalor yang sama. Nah, kalau seperti ini kan jadi kita ulangi sedikit, kita panaskan, maka temperatur A yang kecil ini sudah besar, temperatur A untuk massa yang besar ini masih kecil karena massanya besar, ya. Artinya kapasitas kalor untuk benda A yang massanya besar ini, ya, ini lebih besar, sedangkan kapasitas kalor untuk benda A yang kecil itu lebih kecil. Ya, kalau kita berbicara kapasitas kalor, artinya bahwa kapasitas kalor juga dipengaruhi oleh massa benda, ya. Semakin besar massa bendanya, maka kapasitas kalornya juga menunjukkan kapasitas kalornya besar, ya. Jadi seperti itu. Nah, maka kita sudah bisa mendapatkan beberapa poin penting pada kapasitas kalor ini, bahwa tadi jika kapasitas kalor benda bernilai besar, artinya diperlukan kalor yang banyak untuk mengubah suhu benda. Tadi kan kita sudah ilustrasikan. Begitupun sebaliknya, jika kapasitas kalor benda kecil, menunjukkan dibutuhkan energi kalor yang kecil untuk bisa mengubah suhu benda. Kemudian terkait dengan massa tadi, ya, bahwa kapasitas kalor juga dipengaruhi oleh massa. Bahwa semakin besar massa benda, menunjukkan semakin besar kapasitas kalor benda atau zat tersebut. Kemudian zat yang sama, tadi kan poinnya adalah kapasitas kalor bukan merupakan besaran khas dari benda tersebut. Dia bukan merupakan karakteristik. Karena zat yang sama jenisnya, bisa memiliki kapasitas kalor yang berbeda jika massanya berbeda. Ilustrasi yang sebelumnya tadi kan sama-sama benda A, tapi yang
A-nya lebih besar, sama seperti tadi sama-sama air, tapi ada air yang masanya lebih besar, maka kapasitas kalorinya juga besar. Dia membutuhkan energi kalori yang besar untuk bisa menaikkan suhunya, ya. Jadi zat yang sama bisa memiliki kapasitas kalori yang berbeda jika masanya berbeda. Sebaliknya, zat yang berbeda bisa memiliki kapasitas kalori yang sama, asalkan dia diberikan perbandingan massa yang tertentu, yang memang bisa menyamakan kapasitas kalorinya. Jadi zat yang berbeda, misalnya antara besi misalnya, ya, besi dan katakanlah seng misalnya, ya, besi dan seng atau besi dan tembaga misal saja, atau air, dia bisa memiliki kapasitas kalori yang sama. Nah, asalkan disetting perbandingan masanya, ya. Jadi itu tadi, bahwa kapasitas kalori bukan besaran khasnya. Jadi sekali lagi, kapasitas kalori berbicara seberapa besar kecilnya energi kalori yang diberikan agar zat atau benda tersebut bisa meningkatkan suhunya.